belajar khusus sama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala al-insana bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal kiram, amma ba'd. Nah, sama-sama Ustaz banggakan para santri dan santria Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Kifayah Riau. Pada pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwi atau ilmu nahwu ya. Sekedar kata-kata pengantar saja. Rupanya ilmu nahwu, ilmu sorof itu tingkatan dasar untuk menuju jenjang-jenjang berikutnya. Kenapa sangat penting sekali? Di pondok pesantren itu diajarkan di kelas 1, di kelas 2 matan al-jurumiyah dan matan al-bina. Ini pertanyaan kita. Karena secara tidak langsung, paham ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, kalau kita sudah menghafal matan al-jurumiyah dan mengetahui maksud-maksudnya, itu sudah mengantarkan kita kepada penyusunan kosakata. Kalimat-kalimat yang kita sudah hafal, yang sudah kita ketahui maknanya, itu kita susun sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Kalau di dalam ilmu mantik namanya proposisi. Nanti di kelas 1 aliyah antum akan belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu cara berpikir yang bagus. Kenapa? Karena apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu bukti, butuh yang namanya pengambilan kesimpulan. Kalau pepatah orang kampung kita di kampung ya, laut terbakar jadi abu, embun setetes membasahi, alam terkembang jadi guru. Coba perhatikan Ustaz ke depan. Perhatikan Ustaz ya, karena mata, telinga dan hati adalah lentera dunia kita. Kalau 3 hal ini tidak berfungsi, maka manusia tidak punya lentera. Gelap. Manusia akan gelap gulita. Kenapa orang buta masih bisa jadi orang hebat? Karena dia masih punya hati. Tetapi ketika ada orang yang tuli, tidak bisa berbicara dan dia juga tidak bisa mendengar, itu lebih hebat orang yang tuli, orang yang buta, ketimbang orang yang bisu dan tuli. Biasanya kalau orang bisu identik dengan tuli kan? Ya kan? Tapi dia masih bisa punya rasa, dia masih bisa bertukang, dia masih bisa bekerja di sawah, bahkan rajinnya luar biasa kalau orang bisu dan tuli itu. Kenapa? Karena dia masih punya rasa. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa, mohon maaf, tidak ada lagi potensi kehebatan dalam dirinya. Kenapa? Karena rasa ini pucuk, ujung tombak, fondasi diri manusia itu yang membedakan dia dengan yang bukan manusia. Itu makanya dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Hati dulu kan? Baru wa ala sam'ihim. Baru wa ala absarihim. Jadi kalau hati sudah tertutup, maka alamat pendengaran juga akan tertutup. Kalau pendengarannya sudah tertutup, maka tandanya lambat laun penglihatannya tidak akan berfungsi lagi. Nah ini dia. Tinggal dikasih drum apanya lagi ya, biolanya ya. Langsung bermain. Ya kita lihat saja. Ya, jadi artinya apa nak? Yang penting dulu latih perasaan kita tuh. Rasa itu dibawa naik, periksa dibawa turun. Nah, ilmu nahwu mengajarkan kita untuk mengetahui proposisi. Dan proposisi itu dalam ilmu mantik namanya qadiyah. Apa itu qadiyah? Pengambilan sebuah kesimpulan. Nah, contoh.
Jika si Umar makan, maka dia akan kenyang. Di bawahnya Umar sedang kenyang. Apa kesimpulannya? Umar sudah makan. Jika Umar telah makan, maka dia kenyang. Di bawahnya, maka Umar sedang kenyang. Berarti dia sudah makan. Jika aku ikut tes menjadi polisi dan jadi TNI, jika aku tes jadi polisi dan jadi TNI, aku akan senang sekali. Di bawahnya, dia sangat senang sekali. Apa kesimpulannya? Si Anu sudah lulus tes polisi. Jadi jawabannya salah satu. Itu namanya kalau dalam pelajaran ilmu mantik itu namanya proposisi. Rupa-rupanya untuk orang lulus PNS ini pula yang dites. PNS lulus PNS mau jadi dosen PNS, mau jadi guru PNS. Rupanya ini yang dites, baru tahu Ustaz. Kan Ustaz baru belajar gitu ya. Rupanya yang selama ini diteskan oleh pemerintah untuk seseorang bisa digaji menjadi PNS, itu rupanya ilmu mantik. Dan orang tidak akan bisa belajar ilmu mantik kalau tidak pandai ilmu nahwu sharaf. Jadi tahapan pertama apa nak? Nahwu. Apa ilmu nahwu? Ilmu menyusun kata-kata. Oh, ini sebagai predikat fi'il. Ini sebagai subjek fa'il. Ini sebagai objek maf'ul bih. Ini sebagai pelengkap atau keterangan. Oh, ini jadi syarat. Ini jadi jawab syarat gitu ya. Nah, ini jika S maka P. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang diajarkan untuk orang-orang yang ingin lulus PNS. Rupanya Ustadz gali, pas sekali, tidak ada yang salah. Pas kayak ilmu mantik. Maka nanti Ustadz akan coba ajarkan ke kelas 1 kakak-kakak senior kalian. Bagaimana mereka nanti selesai tamat di sini, mereka sudah punya keahlian ilmu logika itu. Sehingga nanti kalau dia mau masuk ke kedokteran, orang kedokteran nanti akan mengetes pakai itu. Sehingga dia kalau masuk nanti ke Polri atau ke tentara, dia bisa menguasai ilmu itu. Itu yang Ustadz inginkan, insyaallah. Dan mudah-mudahan antum juga seperti itu. Ya, itu ilmu apa nak? Ilmu nahwu. Kalau ilmu sharaf apa kegunaannya? Penentuan analisis kata. Analisis kata. Kalau telah, beda nak dengan sedang dan akan? Beda ya. Beda ya. Berarti beda makna. Kalau kalimat itu berupa isim dengan berupa kata kerja itu beda enggak? Beda. Kalau isim berarti maknanya selalu. Tapi kalau fi'il bisa telah, bisa sedang, bisa akan datang. Nah, jadi inilah yang ingin Ustaz sampaikan ke antum. Jadilah santri yang cerdas. Dan biasanya orang yang cerdas itu pasti dia paham. Dan orang yang paham pasti dia yang akan dapat kebaikan. Ya, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusydan. Siapa orang yang Allah inginkan dia dapat kebaikan. Ya, bagi antum kebaikan enggak bisa menjadi PNS? Iya enggak? Gaji pokoknya aja sampai 8 juta. Belum lagi tunjangan isi, tunjangan anak, tunjangan beras dan sebagainya. Ya. Gajinya bisa mencapai 10 sampai 15 juta per bulan. Gak apa-apa, cita-cita kita gak apa-apa untuk itu, silakan aja. Untuk memotivasi. Ya, kalau memang kita anggap itu kebaikan. Tapi kebaikan itu yang sebenarnya apa? Bisa mengantarkan seseorang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi apapun jenisnya kebaikan dunia diukur sejauh mana dia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu.